Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar dari tema yang saya akan berikan, yaitu anak-anak Skewa. Peristiwa ini terjadi di kota Efesus. Salah satu peristiwa yang memang sangat mengerikan sekali, karena ini mungkin belum pernah terjadi di kota Efesus. Peristiwa ini terjadi pada waktu Rasul Paulus dia ada di kota Efesus. Pada waktu Rasul Paulus dia pergi ke kota Efesus, dia tinggal di sana. Selama dia tinggal di sana, dia memberitakan Injil. Selama dia tinggal di sana, dia memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus, dia tinggal di Efesus selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun, Rasul Paulus tidak diam saja. Dia mengerjakan atau dia melakukan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dan tersiarlah nama Tuhan Yesus dikenal oleh semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani yang tinggal di Efesus. Seluruh Asia kecil itu mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi selama Rasul Paulus ada di sana, dia memberitakan firman Tuhan. Dalam peristiwa itu tentu bukan hanya Paulus yang dikenal selama 2 tahun di sana ya. Bukan hanya Paulus yang dikenal oleh semua orang. Tetapi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka tahu Yesus Kristus itulah yang diberitakan oleh Paulus. Mereka tahu bahwa Paulus melakukan mujizat karena dia pakai nama Tuhan Yesus. Paulus mengusir roh jahat karena dia pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dikenal oleh semua orang. Tetapi kita melihat bahwa di kota Efesus juga di situ ada 7 anak Skewa. Mereka ini adalah anak-anak dari seorang imam. Tentu pasti mereka sudah dikenal. Karena kalau kita perhatikan 7 anak Skewa ini mereka berprofesi sebagai dukun. Biasanya orang mau cepat sembuh pergi ke dukun. Biasanya orang mau kaya pergi ke dukun. Padahal dukunnya nggak pernah kaya-kaya. Tapi dia mau pergi ke dukun. Nah di kota Efesus 7 anak Skewa ini mereka berprofesi sebagai dukun. Nah kenapa mereka bisa tahu Yesus Kristus? Itu yang tadi saya katakan bahwa mereka mengenal atau tahu tentang Tuhan Yesus itu melalui seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Kok Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang pakai nama itu? Kok Rasul Paulus bisa mengusir roh jahat dengan nama itu? Kok Rasul Paulus kemana-mana dia memberitakan nama itu? Jangan-jangan melalui nama itu kita bisa dapat untung. Jangan-jangan menggunakan nama itu kita makin dikenal. Akhirnya mereka mencoba untuk menggunakan nama itu, yaitu nama Yesus. Apa sih yang kita belajar